Teman-teman, di sini saya akan membagikan sebuah tutorial melakukan sebuah pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dasar. Jadi software yang saya butuhkan untuk melakukan pemrograman ini yang pertama adalah yaitu text editor. Di sini saya kebetulan menggunakan text editor Visual Studio Code. Jadi hal pertama yang biasanya saya lakukan adalah yaitu membuat sebuah folder baru, bebas di mana saja. Kita buat namanya HTML. Dan kita buka dari text editor kita klik file, kemudian kita klik open folder, terus kita cari yang kita buat tadi, file yang tadi HTML. Ini kemudian kita select folder. Jadi seperti ini tampilan dasarnya. Jadi kita akan membuat sebuah file di dalam HTML tadi, namanya index. Kita usahakan untuk selalu membuat akhiran HTML agar dapat dibaca, dan kita enter. Jadi biasanya yang pertama kode program yang biasanya kan adalah tab HTML. Ini jadi kemudian diikuti HTML. Jadi fungsi dari HTML ini adalah tag HTML ini adalah agar dapat ataupun percaya agar laptop kita mengetahui kalau kita sedang membuat sebuah file dari HTML. Khususnya di dalam HTML kita akan membuat judul. Sebelum kita buat judul, kita buat nama head. Di dalam head ini biasanya tertera seperti deskripsi dari sebuah aplikasi atau web yang kita akan buat. Contohnya saya buat di dalam head adalah title, kita buat namanya yaitu dasar HTML seperti ini. Kemudian di bawah head kita membuat sebuah dari konten. Jadi tag yang akan kita buka yaitu adalah body, di mana di dalam body biasanya terdapat konten-konten yang akan kita isi dari pada web kita. Jadi saya akan membuat sebuah paragraf dengan mengetikkan ini. Bisa saja saya akan membuatkan pengertian daripada sebuah arti dari hypertext. HTML adalah bahasa pemrograman standar dalam pembuatan halaman web. Kita buat ini saja dulu paragrafnya.
Jadi jika kita ingin membukanya, kita harus Ctrl S dulu supaya dia langsung tersimpan. Jika kita lihat di program kita tadi di HTML, kita sudah bisa langsung bukanya ke browser karena kita sudah membuat tag akhirnya yaitu HTML. Jadi dipastikan koneksi Anda terhubung, kemudian kita akan buka. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi title-nya tadi adalah dasar HTML, kemudian kita buat tadi body dalam body, yaitu sebuah paragraf, yaitu yang seperti ini. Baiklah, tadi hasilnya seperti ini. Kita sudah membuat sebuah paragraf di dalam webnya. Kemudian yang kedua, saya akan membuat sebuah foto ke dalam program saya. Paragrafnya dulu. Aktifkan Ctrl S dulu. Belum menerang, kita lihat dia akan berganti memasukkan foto karena sudah kita ubah. Jadi kode yang harus, sebelum kita memasukkan foto, sebelum kita membuatkan kodenya, kita harus mengambil sebuah file foto. Misalnya saya ambil sebuah foto, misalkan ini, saya rename dulu. Kita buat namanya tuh. Kemudian kita copy, kita masukkan ke file HTML kita tadi. Copy di sini, sudah masuk fotonya di file. Kemudian kita tinggal membuatkan sebuah kode program, yaitu buka tag, kemudian img, kemudian src kita buat sama dengan tag. Kita langsung masukkan tadi, yaitu ag.jpg ini. Kemudian kita buat alt spasi alt sama dengan gambar. Seperti itu. Kita buat gambar saya, kemudian kita tutup seperti ini. Dan kita Ctrl S, kita refresh apakah sudah masuk fotonya. Jadi fotonya seperti ini, gara-gara kita belum atur, jadi ya masih besar seperti ini. Dari setidaknya fotonya sudah masuk. Untuk mengatur daripada foto itu, kita akan menggunakan sebuah CSS. Baiklah, untuk cara yang kedua saya akan membuatkan cara untuk membuat tabel. Jadi yang pertama saya tuliskan kode, yaitu yang seperti ini.
tabnya, kita buat di bawah, buat title, judul, mana tabel. Oke, body kita buat ya, ini adalah kode untuk membuat sebuah tabel. Ini adalah yang pertama, tabel border, tuh. Seperti ini. Kita buat tag baru PR, dan di dalam tag ini kita buat seperti ini. Kita copy saja biar gampang. Kita ubah ini menjadi 3, kita ubah namanya ini menjadi baik. Terus kita buat lagi saja buat di bawah ya. Coba namanya ke, dan yang satunya lagi misalkan biologi. Kemudian kita buat lagi bawahnya untuk nilainya. Tadi kita buat namanya misalkan Ruby, dan copy yang ini, kita copy di bawah supaya 3. Kita ubah tadi jadi sebuah angka ataupun nilai, misalkan 80, di bawahnya font 1. Kita buat sebanyak 3 lagi. Copy aja, kita buat namanya Randy, kita ubah akan 84 10.
semuanya tadi render, sekarang kita buat dan misalkan coba nilainya menjadi 66, bawahnya 71. Kita lihat hasilnya. Kita refresh saja. Seperti ini cara untuk membuat sebuah tabel. Jadi sekian dulu untuk tutorial dasar untuk pemrograman HTML. Terima kasih.